Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas persamaan trigonometri yang berbentuk seperti ini. Sin AX sama dengan cos BX, atau tan AX sama dengan cot BX, atau A cos X plus B sin X sama dengan C. Ini nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi ini dapat dengan mudah dipahami. Ya, kita masuk ke topik yang pertama. Persamaan trigonometri sin AX sama dengan cos BX. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengingat kembali materi di kelas 10, yaitu mengenai relasi sudut. Ini berarti di kuadran 1, 90 derajat min, berarti kan di kuadran 1. Ini silahkan kalian bisa buka kembali catatan kalian di kelas 10 mengenai relasi sudut. Yaitu ketika ada sin 90 derajat min alfa, itu sama saja dengan cos alfa. Dan ketika ada cos 90 derajat min alfa, itu sama saja dengan sin alfa. Ya, masuk ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan cos 4x sama dengan sin 2x untuk x dari 0 sampai setengah pi. Ini kalau kalian lihat dan kita perhatikan kembali materi pertemuan sebelumnya, ketika ada bentuk soal yang persamaan trigonometri, kita bisa menyelesaikan ketika bentuknya itu sama-sama sin atau sama-sama cos. Intinya depan dan belakang itu sama. Nah, ini kan depannya cos, belakangnya sin. Artinya kita harus mengubah salah satunya. Salah satunya dirubah menjadi sin, atau salah satunya dirubah menjadi cos, biar sama-sama depan dan belakangnya. Untuk soal ini, saya mengubah yang belakang menjadi cos. Nah, yang bagian belakang ini akan saya ubah menjadi cos. Ingat relasi yang ada di slide sebelumnya. Sin alfa itu sama saja dengan cos 90 derajat min alfa. Berarti ketika ada sin 2x itu sama saja dengan cos 90 derajat min 2x. Nah, 90 derajat dalam hal ini itu sama saja dengan setengah pi. Berarti kita peroleh cos 4x sama dengan cos setengah pi min 2x. Selanjutnya, ini kita kembalikan ke persamaan trigonometri yang bentuk cos AX sama dengan K, yang materi pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara menyelesaikan ketika bentuknya cos, yaitu masih kita ingat kembali, mari kita ingat kembali, rumusnya yaitu X sama dengan alfa plus K kali 2pi atau X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. X ini dalam hal ini berarti 4X karena di sini depannya 4X. Berarti 4X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Ini juga 4X min alfa plus K kali 2pi. Alfanya satu paket, ini yang di belakang. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung masing-masing. Ini yang ada X-nya kita bawa ke depan, berarti diperoleh 6X. 6-nya kita pindah ke belakang, karena ini perkalian, berarti menjadi pembagian. Maka diperoleh hasilnya 1 per 12 pi ditambah, ini kan 2 per 6, berarti 1/3 pi. Nah, ini step berikutnya ini hanya untuk mempermudah, sepertiganya saya buat penyebutnya sama, menjadi 12, berarti 4 per 12 pi. Nah, ini kita ke sini dulu, loncat ke yang sini dulu. Ini karena ada min, maka kita kalikan dulu ke belakang, berarti min setengah pi, min berarti jadi plus. Nah, yang ada X-nya kita pindah ke depan, 4X min 2X. Diperoleh 2X sama dengan min setengah pi plus K kali 2pi. 2-nya kita jadikan pembagi. Jadikan pembagian, berarti di posisi penyebut, diperoleh hasilnya min 1/4 pi kali ditambah K kali pi. Artinya kita peroleh hasil akhirnya ini, X sama dengan 1 per 12 pi ditambah K kali 4 per 12 pi,
dan X sama dengan min 1/4 Pi ditambah K kali Pi. Ini akan kita selesaikan satu per satu. Nah, yang pertama yaitu yang depan tadi 1/12 Pi ditambah K kali 4/12 Pi. Ini kita tinggal substitusi nilai K-nya. Saya coba dari K sama dengan 0. Tadi kan batasnya dari 0 sampai setengah Pi. Nah, saya coba dari 0, diperoleh 1/12 Pi masih memenuhi. K-nya sama dengan 1, diperoleh hasilnya 5/12 Pi juga masih memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 2, kalau kita lihat ya, 2 kali 4, 8, 8/12 Pi ditambah 1/12 Pi. Berarti 9/12 Pi otomatis tidak masuk interval. Ya, selanjutnya untuk persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan min 1/4 Pi ditambah K kali Pi. Ini kalau kita lihat untuk K sama dengan 0 itu kan otomatis hasilnya negatif ya, padahal intervalnya dari 0 sampai setengah Pi. Nah, ini tidak saya tulis, saya langsung ke K sama dengan 1. Diperoleh hasilnya min 1/4 ditambah 1, berarti hasilnya 3/4 Pi. 3/4 Pi ini otomatis melebihi interval, karena intervalnya kan hanya sampai setengah Pi, berarti tidak memenuhi. Artinya diperoleh kesimpulan penyelesaian persamaan tersebut adalah 1/12 Pi dan 5/12 Pi. Selanjutnya, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x sama dengan cos 2x untuk x-nya dari min 180 derajat sampai 90 derajat. Ini kalian bisa merubah sin-nya atau bisa juga merubah cos-nya, terserah kalian. Untuk ini saya penyelesaiannya mengubah cos-nya menjadi sin. Nah, ini tadi sesuai rumus. Cos alfa itu sama saja dengan sin 90 min alfa. Karena ini cos 2x berarti sama saja sin 90 derajat min 2x. Kemudian kita tinggal ke penyelesaian sesuai rumus sin. Berarti kalau sin itu alfa dan 180 min alfa. Berarti 3x sama dengan ini dari depan 3x, belakangnya 90 derajat min 2x kita tulis. 3x sama dengan 90 derajat min 2x ditambah K kali 360 atau 3x sama dengan 180 derajat min 1 paket ini 90 derajat min 2x ditambah K kali 360 derajat. Kita selesaikan yang depan dulu. Yang ada x-nya kita pindah ke depan. 5-nya kita pindah ke belakang jadi pembagian. Diperoleh hasilnya 18 derajat plus K kali 72 derajat. Nah, yang ini min-nya kita kalikan dulu ke belakang sesuai kurungnya. Yang ada x-nya kita pindah ke depan, berarti hasilnya x sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita hitung ini masing-masing. Nah, yang pertama, X sama dengan 18 derajat plus K kali 72 derajat. Ingat, tadi intervalnya mintanya itu dari min 180 derajat sampai 90 derajat. Berarti nilai K-nya kemungkinan juga dari angka negatif. Kalau ini saya ambil dari K-nya sama dengan min 2. Kalian mau mencoba dari min 3, dari min 4 juga boleh. K-nya sama dengan min 2, diperoleh hasilnya min 126 derajat. Kemudian, ini kan berarti masih memenuhi. Untuk K sama dengan min 1, diperoleh hasilnya min 54 derajat, memenuhi juga. Untuk K sama dengan 0, diperoleh 18 derajat, masih memenuhi juga. Untuk K sama dengan 1, 90 derajat juga masih memenuhi. Kemudian, untuk yang kedua, rumus yang kedua tadi yang sebelah kanan, 90 derajat plus K kali 360 derajat. Saya ambil dari K sama dengan 0, hasilnya 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, hasilnya 540 derajat tidak memenuhi karena melebihi interval. Artinya diperoleh kesimpulan, himpunan penyelesaiannya yaitu ini. Kita tulis semuanya. Nah, min 126 derajat, min 54 derajat, 18 derajat, dan 90 derajat. Kemudian kita ke topik yang kedua yaitu persamaan trigonometri tan AX sama dengan cot BX. Nah, rumusnya ini juga materi di kelas 10 nggih.
Tan 90 derajat min alfa itu sama saja dengan kot alfa. Kot 90 derajat min alfa itu sama saja dengan tan alfa. Penyelesaiannya konsepnya hampir sama dengan contoh soal sebelumnya. Nah, misal ada soal seperti ini. Untuk X dari min 180 derajat sampai 540 derajat, tentukan nilai X yang memenuhi tan 60 min setengah X sama dengan kot X plus 120 derajat. Nah, untuk soal yang berbentuk seperti ini, kita itu mengubah tannya atau mengubah kotangannya. Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita itu hanya mengetahui rumus tan nggih, sin cos tan kan kita punyanya, maka untuk bisa menyelesaikan soal seperti ini, kita rubah kotnya menjadi tan, bukan tannya menjadi kot. Itu nggih yang kita rubah kotnya. Kotnya nanti kita rubah menjadi tan. Nah, sesuai rumus yang tadi, kot X plus 120 derajat itu kan sama saja dengan tan 90 derajat min dalam kurung X plus 120 derajat. Nah, ini kita buka kurungnya yang belakang, jadi min X min 120 derajat. Berarti hasilnya 90 derajat min 120 derajat, hasilnya min X min 30 derajat. Nah, ini tinggal kita masuk ke rumus tan seperti di pertemuan sebelumnya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Berarti dalam hal ini sama saja 60 derajat min setengah X sama dengan min X min 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini kita anggap satu paket, dalam hal kemarin berarti X. Ini kita anggap satu paket, berarti kalau dalam kemarin berarti ini sama saja alfa. Nah, selanjutnya yang ada X-nya kita bawa ke depan, yang ada derajatnya kita bawa ke belakang. Nah, tinggal kita operasikan masing-masing, hasilnya setengah X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Setengahnya kita bawa ke belakang jadi pembagian, maka diperoleh hasilnya min 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita tinggal mencari nilai X-nya dengan substitusi nilai K dengan K bilangan bulat. Karena intervalnya tadi dari min 180 sampai 540, maka kita coba K-nya dari angka, misal saya ambil dari angka 0. Karena kalau kita ambil dari angka min 1, berarti kan min 360, min 180, berarti kan otomatis melebihi interval. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, diperoleh hasilnya min 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, hasilnya 180 derajat. Untuk K sama dengan 2, hasilnya 540 derajat. Tidak memenuhi karena tadi untuk interval yang belakang kan tidak ada tanda sama dengannya. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Maka kesimpulannya, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah min 180 derajat dan 180 derajat. Contoh selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kot 2X sama dengan tan 4X untuk X-nya dari 0 sampai 120 derajat. Ingat untuk bentuk yang kedua ini, kot sama tan, yang kita rubah itu kotnya menjadi tan, karena tidak ada persamaan sesuai pertemuan sebelumnya, kot itu kan tidak ada, kita hanya punya sin cos tan. Maka ini kotnya kita rubah menjadi tan. Nah, berarti menjadi kot 2X berarti sama saja tan 90 derajat min 2X. Nah, ketika sudah sampai ini, berarti tinggal kita masuk ke rumus tangen di pertemuan sebelumnya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Nah, atau saya rubah dulu biar mudah, atau tidak dirubah juga tidak masalah, nggih. Ini saya letakkan di depan dulu, tan 4X sama dengan tan 90 derajat min 2X. Maka diperoleh hasilnya 4X sama dengan 90 derajat min 2X plus K kali 180 derajat.
Sama seperti rumus di pertemuan sebelumnya. Ini jadi satu paket, ini juga jadi satu paket. Nah, selanjutnya yang ada X-nya kita bawa ke depan, hasilnya berarti seperti ini. 6-nya kita bawa ke belakang jadi pembagian, maka hasilnya 15 derajat ditambah K kali 30 derajat. Nah, ini sudah selesai untuk X-nya, berarti tinggal kita mencari nilai X-nya dengan mensubstitusi nilai K. K-nya saya ambil dari angka 0, misal berarti diperoleh hasilnya 15 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh hasilnya 45 derajat. Dan untuk K sama dengan 2 diperoleh hasilnya 75 derajat. Untuk K sama dengan 3 hasilnya 105 derajat. Dan untuk K sama dengan 4 diperoleh hasilnya 135 derajat. Nah, tadi kan sesuai soal intervalnya itu dari 0 sampai 120 derajat. Berarti ini otomatis tidak memenuhi. Berarti kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 15 derajat, 45 derajat, 75 derajat, dan 105 derajat. Selanjutnya kita ke bentuk ketiga, yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Untuk bentuk ini nanti ada rumusnya sendiri. Kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk K dikali cos dalam kurung X min alfa. K-nya itu apa, alfanya itu apa, ini sudah ada rumusnya masing-masing. K itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk mencari alfanya, itu tan alfa itu sama dengan B per A. Nah, bagaimana cara untuk menentukan alfanya? Alfanya di kuadran berapa? Cara menentukannya itu ketika ada tan alfa sama dengan B per A, B itu menunjukkan ibaratkan di sumbu Y, dan A itu menunjukkan sumbu X. Ini berarti seperti kalian menentukan kuadran, atau saya berikan tabel seperti ini sebagai bantuan. Kalau X-nya positif, Y-nya positif, berarti kan otomatis kuadran 1. X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 2. Bisa diilustrasikan sendiri ya di kertas atau bisa dibayangkan juga bisa. Untuk X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti di kuadran 3. X-nya positif, Y-nya negatif, berarti di kuadran 4. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min sin X sama dengan 1 untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita perlu membandingkannya dengan rumus. Ini patokan kita tuh rumus ini. A cos X tambah B sin X sama dengan C. Kalau kita lihat rumus ini, berarti nilai A-nya itu yang ada di depannya cos. Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kalau tidak ada kan berarti ada angka 1. Untuk B-nya berarti yang ada di depannya sin, berarti ini karena tandanya min berarti jadinya min 1. Dan C-nya itu yang di seberangnya sama dengan atau di bagian belakang, bagian kanan berarti C-nya sama dengan 1. Ini yang kita tulis cukup A sama B-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1. Misalkan nanti kalian dapat soal cos X ditambah sin X, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya, langkah pertama kita akan mengubah bentuk cos X min sin X menjadi K cos X min alfa dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1. K-nya berarti rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan, hasilnya diperoleh akar 2. Kemudian kita mencari nilai alfanya, berarti kita cari tan alfa. Tan alfa sama dengan B per A, B-nya min 1, A-nya min 1. Kita tentukan dulu kuadrannya. B-nya negatif, A-nya positif, berarti Y-nya negatif, X-nya positif, berarti ada di kuadran 4. Atau bisa lihat tabel sebelumnya ya. Min 1 per 1 berarti min 1. Alfa, nilai alfa berapa, sudut berapa yang nilainya min 1 dan di kuadran 4. Ini kalau kalian bingung, lihat materi kelas 10. Diperoleh alfanya 315 derajat. Saya jelaskan sedikit juga bisa ya. Untuk menentukan alfanya, kalian tentukan dulu tan berapa yang nilainya 1. Tan yang nilainya 1 yaitu 45 derajat.
Tapi mintanya kan min 1. Min 1 berarti salah satunya di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, ternyata yang diminta kuadran 4. Berarti kalau kuadran 4 itu 360 derajat min alfa. Alfanya yang ada di kuadran 1. Tadi sudah kita peroleh 45 derajat. Berarti 360 min 45 derajat. Hasilnya 315 derajat. Ini sudah saya jelaskan waktu di kelas 10. Silahkan dibuka lagi materinya. Maka diperoleh K-nya sama dengan akar 2 dan alfanya 315 derajat. Maka bisa diperoleh hasilnya cos X min sin X itu sama saja akar 2 cos dalam kurung X min 315 derajat. Nah, tadi kan kita baru sampai menentukan mengubah bentuknya ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Tadi sesuai soal itu cos X min sin X sama dengan 1. Setelah kita lakukan perubahan, cos X min sin X itu sama saja akar 2 cos dalam kurung X min 315 derajat. Nah, ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, depannya cos itu sebaiknya memang harus tidak ada bilangan. Bilangannya 1. Nah, akar 2-nya berarti kita pindah tuh ke belakang. Karena ini perkalian berarti menjadi pembagian. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita rasionalkan menjadi ini. Cos dalam kurung X min 315 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 kita rubah menjadi cos suatu sudut. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Yaitu cos 45 derajat. Nah, ketika sudah sampai sini, berarti tinggal kita masuk ke rumus cos. Cos itu rumusnya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dan X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Seperti di dua pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Nah, cos X min 315 derajat sama dengan cos 45 derajat berarti menjadi X min 315 derajat sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Ini satu paket, ini juga satu paket. Kalau di rumus kemarin berarti ini jadi X, ini jadi alfa. X sama dengan alfa plus K kali 360. Nah, yang kedua sama dengan min alfa. Nah, jadi min 45 derajat. Ya, tinggal kita hitung dulu yang depan. Nah, ini yang ada derajatnya kita pindah ke belakang menjadi X sama dengan 360 derajat plus K kali 360 derajat. Yang ini juga kita pindah ke belakang menjadi 270 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, selanjutnya kita tinggal ke contoh terakhir. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X min akar 3 cos X min akar 3 sama dengan 0. Untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, bentuknya itu kan kita harus memenuhi A cos X plus A cos X plus B sin X sama dengan C. Berarti yang ada cosnya kita letakkan di depan, yang ada sinnya kita letakkan di belakangnya cos. Nah, sama dengan konstantanya kita letakkan di belakang. Berarti menjadi ini. Min akar 3 cos X plus sin X sama dengan akar 3. Nah, berarti berdasarkan rumus A cos X plus B sin X sama dengan C, maka A-nya berarti kan min akar 3 dan B-nya sama dengan 1. Tinggal kita menentukan K sama alfanya. K-nya berarti rumusnya ini. Akar 4 diperoleh hasilnya 2. Dan alfa B per A, B-nya 1 per min akar 3. Ingat kita tentukan dulu kuadrannya. Ketika B-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia ada di kuadran 2. Atau sumbu Y-nya positif, sumbu X-nya negatif. Berarti kan kuadran 2. Berarti tan alfa sama dengan min sepertiga akar 3, otomatis diperoleh alfanya 150 derajat. Dengan kata lain, kita peroleh hasilnya min akar 3 cos X plus sin X itu sama saja dengan
K-nya itu 2, alfanya 150 derajat, berarti 2 cos dalam kurung X min 150 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan ke langkah berikutnya, yaitu menentukan nilai X. Nah, kita masuk ke yang tadi dulu, yang bentuknya A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, bagian depan kita rubah menjadi 2 cos dalam kurung X min 150 derajat. 2-nya kita pindah ke belakang menjadi akar 3/2. Berarti kan sama saja setengah akar 3. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Yaitu cos 30 derajat. Kita tinggal masuk ke rumus kosinus, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, berarti ini X min 150 derajat sama dengan 30 plus K kali 360. Dan X min 150 sama dengan min 30 plus K kali 360. Nah, diperoleh, ini kita pindah ke belakang, hasilnya ini. Yang ini juga min 150, kita pindah ke belakang juga, hasilnya ini. 120 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, tinggal kita substitusi nilai K-nya. K-nya saya ambil dari 0, peroleh 180 derajat. K-nya sama dengan 1, 540 derajat tidak memenuhi. Ini K-nya dari 0, hasilnya 120 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, diperoleh hasilnya 480 derajat, juga tidak memenuhi. Berarti kesimpulannya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 120 derajat dan 180 derajat. Nah, ini saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf ada keterlambatan jadwal karena ada beberapa hal yang tidak bisa diganggu sehingga terpaksa ini mundur jadwalnya. Nah, apakah Anda sudah memahami materi ini? Jika masih ada kesulitan, silakan ditanyakan. Bisa bertanya melalui grup, bisa WA-G, bisa melalui Google Classroom, atau bisa juga melalui Japri. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat.